Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di akhir masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim mendapatkan sorotan tajam, kritik dari berbagai pihak. Salah satu yang kemudian sangat diliput oleh media itu adalah kritikan dari Pak Yusuf Kalla yang mengkritik Pak Nadiem sebagai orang yang tidak terlalu tahu dan tidak terlalu terlibat pada realitas kondisi pendidikan di Indonesia, di pedalaman-pedalaman di mana-mana, karena memang jarang melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah dan bahkan ke kantor pun sering bolosnya, katanya jarang ke kantor dan lain sebagainya. Itu adalah kritikan yang saya pikir masih ada dalam ambang kewajaran, dan saya pikir kritik itu memang pantas untuk diapresiasi karena berhubungan dengan kinerja pejabat. Tetapi kemudian kritikan ini juga meluas bukan hanya kepada Pak Nadiem Makarim, tetapi pada gagasan kurikulum merdeka yang oleh beliau itu dibangga-banggakan. Katanya oleh para pengkritik, kurikulum merdeka itu dianggap sebagai kurikulum yang terlalu melangit, kurikulum yang sudah berhasil diterapkan di negara yang sudah maju dan mapan, tetapi bukan berarti itu akan berhasil di negara yang seperti Indonesia yang masih berkembang, bahkan berkembangnya masih kuncupnya doang, atau mungkin masih bibitnya. Nah, kritikan ini juga tentu saja relevan gitu. Maksudnya adalah kurikulum merdeka yang dianggap sebagai jiplakan dalam tanda kutip dari negara-negara yang sudah mapan, ketika diterapkan di Indonesia harusnya ada proses adaptasi dulu gitu, atau disesuaikan dengan realitas yang ada sekarang. Tetapi kesan yang ditimbulkan dari sebagian pihak menyatakan bahwa kurikulum merdeka masih terlalu melangit, masih terlalu jauh dan tidak cocok dengan realitas pendidikan di Indonesia. Nah, polemik ini memicu sebuah wacana baru. Sekarang ada sebuah momentum di mana pemerintahan berganti, kemudian Menteri Pendidikan juga berganti, apakah kurikulumnya juga harus kita ganti lagi gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya sebagai guru agak bingung sih untuk menanggapi masalah yang seperti ini. Karena apa? Sudah menjadi pikiran dari masyarakat umum bahwa di Indonesia itu gonta-ganti kurikulum itu tidak sesuai dengan kebersinambungan, tapi sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik. Makanya ada isu bahwa ganti menteri berarti ganti kurikulum gitu ya. Sekali lagi, saya tidak anti terhadap perubahan kurikulum, karena perubahan kurikulum adalah keniscayaan dan kewajiban kita, karena zaman berubah masa kurikulumnya nggak berubah. Yang jadi masalah itu adalah kebersinambungannya. Jadi maksudnya kurikulum kita itu udah sampai sini, terus ganti itu dari awal lagi nyusun lagi, dari awal lagi nyusun lagi, begitu. Harusnya kan perubahan itu berkesinambungan. Udah sampai sini, naik berikutnya, naik berikutnya, naik berikutnya, dan sebagainya. Yang dirasakan oleh banyak guru-guru di sekolah itu adalah kurikulum itu kalau ganti itu bisa menghabiskan waktu 3 hari sampai 7 hari atau 10 hari untuk pelatihan-pelatihan. Tapi pelatihannya itu menyangkut administrasi, bukan soal ide gitu ya. Soal pelatihan-pelatihan administrasi yang bikin capek, kemudian belum selesai dengan ini itu, adaptasinya harus begini dan begitu. Kemudian ketika kemarin kurikulum merdeka misalkan diterapkan, ada basis proyek dan lain sebagainya, guru-guru itu bahkan kepala sekolah banyak yang sangat bingung dan bertanya satu sama lain bagaimana sebenarnya menjalankan proyek. Nah, ketika guru-guru dalam kondisi yang seperti itu beradaptasi, kemudian sudah ada yang mulai bisa, tiba-tiba kurikulum nanti ada wacana diganti lagi, capek lagi gitu. Jadi kita beradaptasi untuk satu hal belum selesai, tiba-tiba kemudian ada perubahan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi ya, bukan soal anti terhadap perubahan itu, tetapi soal apakah perubahan itu berkesinambungan atau tidak gitu. Nah, saya mengapresiasi Pak Menteri yang baru dilantik. Beliau mengatakan bahwa walaupun sekarang ada wacana untuk ganti kurikulum, tetapi saya akan belajar lebih banyak lagi, saya akan mendengar lebih banyak lagi, saya tidak akan mengeluarkan sebuah kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya secara tergesa-gesa, saya akan berembuk dulu dengan banyak ahli dan lain sebagainya. Iya, saya apresiasi, walaupun nanti ke depannya belum tahu bagaimana, tetapi sikap beliau yang tidak mau tergesa-gesa untuk menanggapi polemik dan isu yang baru muncul belakangan ini, itu patut diapresiasi. Tetapi kemudian isu ini di masyarakat bergulir lagi terkait dengan UN yang dituding sebagai salah satu mekanisme yang menghancurkan pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia itu kan memang bergerak stuck dan relatif turun gitu ya. Kalau misalkan lihatnya raport PISA gitu. Kan biasanya yang kita jadikan acuan itu adalah raport PISA gitu ya. Nah, raport PISA itu menunjukkan bahwa pendidikan kita itu relatif turun terus-terusan. Nah, apakah itu penyebabnya adalah UN atau tidak? Ayo kita pelajari sama-sama. Jadi gini Baraya,
Kita mulai dari hal yang mendasar dulu aja untuk memahami masalah yang kita hadapi sekarang. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu sebenarnya adalah seperangkat rencana, seperangkat program, seperangkat konten, dan berikut juga aplikasinya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang baik di satu bangsa tertentu atau di satu lembaga tertentu. Itulah yang namanya kurikulum. Setidaknya kita mengetahui definisi itu dari undang-undang. Nah, karena itu, maka kurikulum itu memiliki 4 komponen. Yang pertama itu adalah tujuan, kemudian materi, kemudian pengalaman belajar, dan evaluasi. Nah, kurikulum yang baik itu 4 hal ini, dari mulai perencanaan sampai evaluasi, dari tujuan, materi sampai evaluasi, itu harus berkesinambungan. Itu poinnya di situ dulu. Nah, ketika Indonesia itu menjalankan ujian nasional sebenarnya, nah ujian nasional itu tidak pas, tidak nyambung antar komponen-komponen dalam kurikulum itu. Contohnya gini. Ketika ujian nasional dilaksanakan di Indonesia, apa kurikulum yang berjalan di Indonesia? KTSP. Kurikulum tidak siap pakai. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu kan? Nah, apa maksud kurikulum tingkat satuan pendidikan itu? Bahwa kurikulum itu bahkan bisa dimodifikasi, direkayasa, disesuaikan dengan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Jadi sekolah berhak menyesuaikan kurikulum dari pusat itu sesuai dengan kebutuhan. Itu kurikulum KTSP itu seperti itu. Jadi kurikulum yang sebenarnya adalah awal mula dari kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalkan kita lihat rangkaiannya, kurikulum berbasis kompetensi, awalnya KBK gitu ya, kemudian KTSP, kemudian kurikulum Merdeka. Sampai sejauh itu sebenarnya berkesinambungan. Karena apa? Karena kurikulum berbasis kompetensi itu berarti kompetensi siswa, kompetensi sekolah itu menjadi acuan untuk menyelaksanakan kurikulum. Kemudian berikutnya KTSP, ya berarti itu lebih runcing lagi. Berarti KTSP itu adalah kurikulum, bukan tidak siap pakai, maaf ya. Jadi tingkat satuan pendidikan itu juga berhak untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Nah, kemudian lanjut pada kurikulum Merdeka, di mana benar-benar merdeka gitu. Jadi setiap satuan pendidikan berhak. Nah, sampai sebatas itu, sampai itu saja, itu tuh nampaknya berkesinambungan. Yang tidak berkesinambungan itu adalah UN-nya. Kenapa UN? Bayangkan, kurikulum KTSP dan KBK berarti setiap anak, setiap sekolah berhak untuk menentukan sendiri standarnya, berhak untuk menentukan sendiri bagaimana dia bisa melaksanakan proses pembelajaran. Bebas semau dia, disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan setiap daerah. Tapi ujungnya ujian nasional, semua soal di stok dari pusat, dari Jakarta, yang dengan demikian harus disesuaikan dengan apa yang terjadi di Jakarta. Nah, ini yang terjadi gak nyambungnya itu gitu. Kalau misalkan kurikulumnya Merdeka, kalau kurikulumnya KTSP, ya berarti setiap sekolah wajib bikin UN dengan gaya pikirannya masing-masing. Karena sekolah itu yang paling tahu realitas sekolah di situ, paling tahu kondisi anak di situ bagaimana, ekonomi keluarga dari siswanya bagaimana, paling tahu bagaimana keadaan gurunya, fasilitas sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi acuan bagaimana ujian itu dilaksanakan. Kan gak mungkin orang misalkan yang tinggal di Papua yang untuk datang ke sekolah saja harus nyeker, itu soal-soal yang diberikan sama persis dengan yang diberikan kepada siswa-siswa Jakarta yang tajir melintir, yang bahkan baju seragamnya aja dinurut-nurutin kayak orang Jepang gitu, warna-warni kotak-kotak kayak gitu. Kan gak nyambung gitu. Nah, ini jadi UN dalam hal ini gak nyambung itu di situnya. Makanya UN dihapuskan. Kenapa UN dihapuskan? Dalam konteks ini UN itu diskriminatif. Dalam hal ketika Jakarta sudah memiliki semua fasilitas untuk menyelenggarakan pendidikan yang mapan dan baik, kemudian di Papua, di Sulawesi, bahkan di pedalaman Pulau Jawa belum menjadi seperti itu, tetapi standar penilaiannya sama dan standar kelulusannya sama. Gak nyambung kan? Inilah yang saya maksud tadi itu harus relevan satu sama lain antar komponen pendidikan. Kalau tidak, ya berarti harus dievaluasi. Dalam hal ini, UN dulu dihapuskan itu alasannya ini. Itu yang pertama ya. Alasan berikutnya kenapa UN harus dihilangkan pada waktu itu, tahun 2021, itu adalah karena pelajaran-pelajarannya dan cara belajarnya dan soal-soalnya dianggap lagi-lagi diskriminatif terhadap bakat dan minat siswa.
Jadi misalkan kita setuju dengan teori multiple intelligence, misalkan bahwa kecerdasan manusia itu terdiri dari banyak sekali variasi. Ada orang yang cerdas di dunia musik, ada orang yang cerdas dalam kemampuan berbicara, berbahasa, ada orang yang jago dalam matematika, ilmu alam, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik anak yang berbeda-beda itu tentu saja tidak boleh dihakimi oleh orang lain. Sama seperti kita membandingkan manakah yang lebih cerdas antara Muhammad Ali dengan Presiden Jokowi misalkan. Pak Presiden Jokowi itu cerdas dalam hal kepemimpinan, Pak Muhammad Ali itu adalah cerdas di bidang olahraga. Kita nggak bisa menukarnya. Pak Muhammad Ali jadi presiden, Pak Jokowi jadi petinju, kan enggak. Kita nggak boleh memberikan standar yang sama kepada dua orang yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda gitu. Jadi bakat itu ada, Baraya. Jadi misalkan Lionel Messi yang berlatih di tim yang sama, dilatih oleh orang yang sama, berlatih di jam yang sama dengan jadwal yang sama dan bertanding di tempat yang sama, itu ternyata memiliki keunggulan dibandingkan dengan striker yang lain di klub yang sama. Artinya apa? Artinya ada identitas bakat yang dibawa oleh setiap orang dan manusiawi selalu ada melekat dalam dirinya. Bakat itu ada. Nah, walaupun bakat pada akhirnya harus diidentifikasi belakangan, harus diketahuinya itu belakangan, nah tetapi setidaknya kita mengetahui itu. Nah, kalau misalkan ada orang yang jago olahraga, jenius luar biasa, tetapi harus ikutan UN, yang UN itu hanya pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, dan kemudian ini menentukan kelulusan, maka orang-orang jenius di bidang yang lain itu akan keteteran dan habis, akan tidak dihargai. Karena orang yang jago banget misalkan dalam seni, yang harga lukisannya bisa triliunan rupiah, bisa aja jadi gagal lulus UN, kemudian dia akhirnya tidak bisa mengembangkan bakatnya karena dia stres, tertekan, dan sebagainya. Atau bisa aja dia jadi Adolf Hitler gitu kan. Jadi pelukis, jadi seniman, tetapi gagal akhirnya menjadi politisi yang sadis dan mengerikan, kan bisa aja seperti itu. Nah, UN itu pada waktu itu dengan siswa yang belajar dari awal sampai akhir itu pelajaran sejarah, pelajaran PKN, pelajaran sosiologi, pelajaran antropologi, kemudian ada kimia juga, ada ekonomi dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya hanya diuji pada beberapa mata pelajaran saja. Nah, ini diskriminatif dalam hal ini, makanya dalam hal ini UN itu kemudian dihapuskan. Kemudian masalah yang ketiga itu menyangkut masalah yang pertama, yaitu UN itu sangat tidak adil karena kesalahan dari pemerintah ditimpakan kepada siswa-siswa. Apa itu? Yang tadi ya, kalau UN dengan standar nilai yang sama, dengan soal yang sama, dengan pemenuhan dan kewajiban kriteria yang sama, tetapi diserahkan kepada semua anak yang mendapatkan fasilitas belajar yang berbeda, itu namanya sangat-sangat tidak adil, zolim namanya. Jadi sekali lagi ya, ketika ada siswa yang sekolah di sekolah unggulan yang semuanya tersedia dengan sangat baik, dengan guru-guru yang semuanya sudah mapan, dengan staf-staf sekolah yang sudah dengan sangat baik, dibandingkan dengan soal yang sama dengan siswa-siswa yang belajarnya gurunya kadang ada atau tidak ada, sekolahnya atapnya runtuh karena kehujanan, jarak dari rumah ke sekolahnya betapa jauhnya, dan saya mendapatkan kabar misalkan beberapa sekolah di Papua punya laboratorium tapi tidak memiliki peralatannya. Jadi siswa dibawa ke laboratorium untuk ngayal. Jadi ini cairan, anggaplah cairan ini ya, ini anggap cairan ini ya, ditumpahkan ke sini tuh ngebul, padahal nggak ada apa-apanya. Nah, kondisi di Papua ada yang sekolahnya sampai seperti itu, tapi itu dibandingkan dengan Jakarta dengan standar nilai yang sama. Ujian nasional itu kan begitu. Artinya apa? Artinya pemerintah gagal untuk memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia, tetapi kesalahan dari kegagalan dalam pemerataan itu justru ditimpakan kepada siswa. Siswa tidak lulus kalau kriteria ininya gagal. Kan yang bikin siswa tidak lulus itu adalah pembelajaran yang kurang, dan pembelajaran yang kurang itu adalah dari pemerintah gitu. Kenapa pemerintah yang salah malah siswanya yang mendapatkan hukumannya, ketidaklulusan sampai nangis-nangis dan lain sebagainya. Nah, inilah masalah-masalah yang menyebabkan dulu UN itu dihapuskan. Lalu, nah sekarang ada wacana. Wacana itu menganggap bahwa
UN itu justru meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga ketika UN dihilangkan maka motivasi belajar siswa itu hilang. Taunya dari mana? Taunya dari data dari PISA itu yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa-siswa kita dalam membaca, kemampuan dalam matematika, kemampuan dalam apa dan sebagainya turun drastis, dan bahwa sampai sekarang banyak sekali siswa-siswa yang sudah SMP, sudah SMA masih belum jago berhitung, lalu masih belum bisa baca dan tulis. Saya secara pribadi mengenal anak usia SMA yang memang untuk berhitung dia tidak tahu, berhitung ribuan itu dia nggak tahu, nominal uang itu dia nggak paham padahal dia sudah SMA gitu. Nah itu diduga sama banyak orang adalah gara-gara UN yang hilang. Saya sih tidak setuju dengan pernyataan itu atau dengan wacana itu. Kenapa seperti itu? Satu, sampai sejauh ini kita belum menemukan ada penelitian ilmiah yang mengaitkan antara motivasi belajar siswa dengan UN atau meningkatnya prestasi belajar siswa dengan UN. Bahkan yang ada dulu ketika UN belum ada, pendidikan kita tuh jelek di bawah. Waktu UN ada, pendidikan kita juga jelek. Artinya apa? UN sama sekali tidak berdampak gitu kan terhadap baik atau buruknya pendidikan di Indonesia. Nah, kalau memang ada isu itu, maka sebaiknya ayo kita cari. Saya sampai sejauh ini belum menemukan, tapi kalau misalkan Baraya sudah menemukan, silakan tulis di komentar. Silahkan didasarkan pada riset apakah memang benar UN itu berdampak terhadap motivasi belajar siswa atau tidak. Sejauh yang saya ketahui itu bukan UN. Sekarang prestasi belajar siswa nurun itu banget beneran. Dan guru-guru mengeluh itu banget beneran. Tetapi menurut saya bukan UN. Menurut saya itu adalah TikTok, short YouTube, dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia sekarang sedang demam dan keranjingan itu. Indonesia sekarang adalah negara dengan jumlah penduduk paling banyak mengakses media sosial dan paling lama di depan layar handphone sampai sekitar 6 jam sehari atau 7 jam sehari. Itu adalah yang tertinggi di dunia. Dan itulah yang menyebabkan minat belajar kita itu rendah. Dari mana saya tahu? Ya sudah ada penelitiannya. Nah kalau yang ini sudah ada penelitiannya. Apa itu? Bahwa TikTok, short YouTube dan sebagainya mengurangi fokus siswa, mengurangi kemampuan belajar siswa, mengurangi abstraksi siswa, mengurangi kemampuan mereka dalam memahami konteks dan sebagainya. Itu sudah ada penelitiannya, short YouTube, TikTok dan sebagainya itu. Nah ketika di Indonesia sekarang sudah menjamur yang seperti itu, itulah yang akhirnya menghancurkan motivasi belajar siswa, menghancurkan fokus belajar siswa, bukan adanya UN atau tidak. Jadi ini kan Pak Menteri kemarin saya berharap mendengar lebih banyak. Nah, saya bukan siapa-siapa tentu saja ya. Saya tidak memiliki otoritas. Cuman maksud saya adalah tolong dipertimbangkan ide pikiran saya itu bahwa yang menghancurkan fokus belajar siswa itu bukan adanya UN atau tidak, tetapi sampai sejauh mana mereka kecanduan pada gadget atau tidak. Jadi soal UN apakah dia harus dilaksanakan atau tidak nanti ke depannya sih saya termasuk orang yang masih setuju bahwa UN itu sebaiknya tidak usah dilaksanakan. Tapi kalaupun misalkan harus dilaksanakan, maka saya punya 5 usulan kepada pemerintah. Yang pertama itu adalah UN itu dilaksanakan boleh, tapi hanya untuk mengetahui standar belajar siswa. Dalam artian lulus dan tidak lulusnya itu tidak berdampak gitu. Tidak berdampak pada kelulusan, tapi hanya berdampak pada nilai. Jadi kalau misalkan nilai UN-nya 2, 3, 1, ya sebut aja 2, 3, 1, tapi dia tetap lulus gitu. Biar apa? Biar pemerintah tahu kemampuan mereka dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Nilainya tuh segitu gitu. Apa adanya, tapi soal kelulusan atau tidak ya itu mah diserahkan kepada siswa dan diserahkan kepada industri nanti apakah mau menerima anak yang nilainya segini atau tidak, itu mah terserah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saran saya adalah UN itu memang didasarkan pada kemampuan-kemampuan dasar dan standar manusia di dunia modern seperti matematika, bahasa dan sains. Tetapi juga harus disertakan misalkan 1 atau 2 ujian yang mata pelajarannya itu disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi siswa. Jadi bisa aja siswa itu mendapatkan kelulusan bukan hanya dari matematika, sains, dan lain sebagainya, tapi juga dari misalkan kalau dia kompetensinya di bidang olahraga gitu, karena dia ternyata adalah seorang atlet atau dia adalah desainer busana dan sebagainya. Nah, mereka juga sebenarnya layak untuk dapat kelulusan dengan kompetensi yang seperti itu. Itu saran saya yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah ini faktor pemerataan pendidikan itu harus benar-benar terselenggara dengan sangat baik.
Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi pemerataan pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah. Jangan sampai ketika dia gagal justru malah siswanya yang dihukum dengan tidak lulus ujian. Kemudian yang berikutnya itu adalah, nah ini sistem evaluasinya itu harus dilihat. Saya mohon maaf ya, tapi saya melihat kualitas soal-soal UN kemarin itu sangat-sangat perennialis gitu. Yang itu tentu saja tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang, sangat textbook gitu. Soal-soalnya itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan faktual, memori. Kalau soal-soal itu bernuansa kognitif ya tidak apa-apa, tapi kan kebanyakan soal-soal kita tuh bernuansa memori gitu. Itu yang jadi masalah. Kemudian yang terakhir itu adalah sertakan juga sebenarnya proses belajarnya. Jadi bagi saya sih tetap tidak adil kalau misalkan anak belajar 3 tahun, anak belajar 6 tahun, kemudian ditentukan nasibnya itu hanya dalam 3 atau 4 hari. Jadi harus disertakan proses belajar siswa itu kondisinya seperti apa gitu. Jadi kelulusan itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh ujian yang 3 hari itu saja gitu. Kalaupun memang UN harus dilaksanakan, tapi saya sih berpikirnya UN tidak usah dilaksanakan. Tapi kalau misalkan mau dilaksanakan, kita cari sebuah standar. Ya karena memang banyak juga, saya akui ya, banyak juga negara-negara di luar sana yang tidak mau menerima siswa di Indonesia karena tidak ada standar yang jelas. Nah kita bikin standarnya di itu gitu. Oke, baraya itu saja. Maaf terlalu panjang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.